Kita bahas abang-abang para Titan di Monsterverse. Siapa lagi kalau bukan the King of the Monster, Godzilla, Titan penghancur sekaligus pelindung umat manusia. Ini dia sejarah dan asal-usul Godzilla. Chapter 1, Creation. Godzilla atau Gojira adalah karakter monster fiksi dari Jepang yang pertama kali diperkenalkan di film Godzilla tahun 1954 yang didirect dan ditulis oleh Ishiro Honda. Nah, pembuatan karakter Godzilla ini terinspirasi dari karakter monster Redosaurus dari film sci-fi Amerika berjudul The Beast from 20,000 Phantom, digabungkan dengan dinosaurus dan alligator yang dibuat menjadi satu sosok monster reptil raksasa. Sedangkan untuk nama Godzilla sendiri, ini diambil dari jokes salah satu pegawai Toho bernama Shiro Amikura yang menyebutkan kata Gojira, di mana ini merupakan gabungan dua kata yaitu gorila dan Kujira yang berarti paus. Barulah setelah Toho mulai mendistribusikan franchise Gojira keluar Jepang, nama ini akhirnya ditranslate menjadi Godzilla yang pertama kali dipublikasikan di majalah Hawaii Tribune Herald pada tahun 1955. Godzilla tentunya nggak bisa dilepaskan dengan suara roar yang ikoniknya yang muncul di hampir setiap film adaptasinya. Nah, suara ini sendiri ternyata diciptakan oleh seorang komposer bernama Akira Ifukube yang menghasilkan suara itu dengan mengosongkan sarung tangan berlapis tarpinus dan senar bass, di mana rekaman suaranya kemudian diputar ulang dan diperlambat dalam prosesnya. Godzilla sendiri pertama kali ditampilkan di film klasiknya di tahun 1954 sampai 1972 lewat para aktor yang menggunakan kostum Godzilla berbobot 200 kilo yang terbuat dari lateks, karet, kapas, dan plastik. Barulah di tahun 1998 seorang special effect artist bernama Patrick Tatopoulos menggunakan teknologi motion capture dan juga CGI dengan menggunakan stunt actor dan model hewan kadal seperti iguana. Dan akhirnya di tahun 2014 di film Godzilla yang digarap Legendary Pictures, Godzilla di sini dibuat sepenuhnya dengan CGI yang mengambil basis visual dari beberapa hewan seperti beruang, komodo, kadal, singa, dan juga serigala, yang juga dikombin sama motion capture dari para stunt actor untuk movement Godzilla-nya. Pada awal kemunculannya, Godzilla digambarkan sebagai monster reptil raksasa prasejarah yang terbangun karena uji coba nuklir yang dilakukan sama manusia, dan akhirnya membalas dendam dengan menghancurkan seluruh kota manusia yang dia lewati. Which is hal ini secara nggak langsung merupakan metafora dari bad side effect yang terjadi akibat insiden pemboman nuklir Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Dan juga insiden kapal nelayan Lucky Dragon 5 yang terkontaminasi sama hasil uji coba bom hidrogen Amerika. Tapi seiring perkembangan filmnya, Godzilla makin kesini justru digambarkan sebagai sosok anti-hero atau penyelamat manusia dari kerusakan alam dan serangan para monster jahat yang menjajah bumi. Godzilla juga bisa dibilang adalah salah satu ikon pop culture dari Jepang yang kini dikenal di seluruh dunia dan tetap menjadi aspek penting dari film Jepang, terutama di segmen kaiju dari genre tokusatsu. Sejauh ini franchise Godzilla sendiri sudah punya 38 film live action termasuk 33 film yang diproduksi dan didistribusikan sama Toho dan 5 film Hollywood yang satu diantaranya diproduksi sama TriStar Pictures dan 4 lainnya diproduksi oleh Legendary Pictures. Film franchise Godzilla juga udah diadaptasi ke berbagai media seperti series live action, komik, novel, video game, sampai crossover dengan franchise lain. Chapter 2, Origins. Cerita Godzilla dimulai di era Showa dari tahun 1954 sampai 1975 yang menceritakan Godzilla sebagai monster reptil prasejarah yang tidur dan makan di bawah laut selama jutaan tahun. Sebelum akhirnya dia naik ke permukaan untuk balas dendam sama manusia karena uji coba bom hidrogen Amerika yang merusak habitatnya dan membunuh banyak dari spesiesnya. Godzilla yang marah kemudian mulai menyerang para manusia di Jepang dan berhadapan dengan pasukan pertahanan Jepang JSDF yang susah payah menghentikan serangan Godzilla di Tokyo. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan bantuan dari ilmuwan jenius bernama Dr. Daisuke Serizawa yang menggunakan secret weaponnya yaitu Oxygen Destroyer untuk membunuh Godzilla sampai mati, di mana ini juga membunuh Dr. Serizawa dalam prosesnya. Sayangnya manusia masih belum kapok melakukan uji coba nuklir, di mana ini akhirnya memicu kemunculan Godzilla baru dan sesosok monster bernama Anguirus yang mulai menyerang kota Osaka.
Pertarungan kemudian terjadi antara Godzilla melawan Anguirus yang berakhir dengan kemenangan Godzilla dan hancurnya kota Osaka. Ketika militer Jepang udah nggak punya lagi senjata oksigen destroyer Dr. Serizawa, pasukan JSDF akhirnya memancing Godzilla ke Pulau Kamiko dan berhasil menjebak dia untuk terkubur di dalam es di pulau itu. Setelah 7 tahun, Godzilla akhirnya terbebas dari iceberg dan mulai menyerang manusia lagi. Dimulai dari base militer Uni Soviet sampai akhirnya dia kembali menyerang beberapa daerah di Jepang. So, untuk menghentikan Godzilla, pasukan JSDF akhirnya membawa beberapa monster baru untuk berhadapan dengan Godzilla, seperti King Kong, Mothra, dan Rodan, yang in the end bisa berhasil dikalahkan sama Godzilla. Tapi di cerita selanjutnya, saat bumi diserang sama monster luar angkasa bernama King Ghidorah, Godzilla somehow berhenti berkonflik dengan Mothra dan Rodan, di mana mereka bertiga akhirnya teaming up dan mengalahkan King Ghidorah sampai dia kembali ke luar angkasa. Dari sinilah dimulai cerita Godzilla sebagai penyelamat umat manusia, di mana dalam perjalanannya Godzilla berhasil melindungi manusia dari para monster baik dari bumi maupun luar angkasa yang datang untuk menginvasi bumi, seperti Mechagodzilla, Gigan, Hedorah, Ebirah, Megalon, Titanosaurus, dan masih banyak yang lain. Uniknya, dalam salah satu storyline, Godzilla bahkan pernah mengadopsi seekor Godzilla kecil bernama Minilla yang dia selamatkan dari Pulau Solgel dari serangan monster Kamacuras. Dan pada akhirnya di abad ke-20, manusia berhasil menemukan cara untuk menempatkan Godzilla dan 9 monster bumi lainnya di habitat mereka yang bernama Monsterland, di mana disinilah Godzilla bisa hidup damai bersama para monster lainnya. Moving on ke era Heisei pada tahun 1984 sampai 1995. Cerita Godzilla kali ini membawa ke roots-nya dengan menggambarkan Godzilla sebagai monster perusak yang menjadi ancaman umat manusia. Cerita Godzilla ini dimulai di film The Return of Godzilla yang dirilis pada tahun 1984 dan menjadi reboot buat keseluruhan series Godzilla, terkecuali film Godzilla 1954 dan film Godzilla Rage Again yang canon dengan film ini. Di filmnya diceritakan 30 tahun setelah kematian Godzilla original, sebuah gunung api meletus di Pulau Daikoku yang akhirnya membangkitkan Godzilla terbesar kedua, yang mulai merecharge kekuatannya di pembangkit nuklir Mihama dan menyerang kota-kota di Jepang. JSDF kembali harus berhadapan dengan Godzilla dan dengan bantuan ilmuwan bernama Dr. Makoto Hayashida, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Godzilla dengan menyegelnya di bawah gunung berapi Mihara. 5 tahun kemudian, JSDF berusaha menahan kebangkitan Godzilla dengan menciptakan sebuah secret weapon bernama Anti-Nuclear Energy Bacteria atau ANEB yang bisa mengkonsumsi habis energi nuklir dari tubuh Godzilla dan membunuhnya. Sayangnya rencana ini nggak berhasil dan Godzilla pun berhasil bebas dari Gunung Mihara. Dalam perjalanan menghancurkan kota, Godzilla kemudian berhadapan dengan monster tanaman hybrid yang bernama Biolante. Nah, JSDF akhirnya memanfaatkan momen ini untuk menghentikan Godzilla dengan senjata ANEB mereka, yang surprisingly berhasil membuat Godzilla kembali ke laut dan Biolante yang akhirnya kabur ke luar angkasa. Di film selanjutnya diceritakan kalau monster Godzilla sebenarnya adalah seekor dinosaurus purba bernama Godzillasaurus yang somehow berhasil menghindari kepunahan era Cretaceous dengan hidup di Pulau Lagos yang ada di Kepulauan Marshalls. Godzillasaurus ini kemudian bermutasi karena uji coba nuklir di pulau terdekat yang membuat dia akhirnya berevolusi menjadi Godzilla yang kita kenal saat ini. Nah, di film Godzilla vs King Ghidorah, kelompok time travel bernama The Futurians membawa Godzillasaurus ke bawah laut bering dengan harapan untuk mencegah dia menjadi Godzilla dan mencegah Jepang untuk menjadi negara superpower di tahun 2204 yang relate dengan keberadaan Godzilla. Sayang rencana The Futurians ini gagal karena pemerintah Jepang kemudian mengirim kapal selam nuklir ke Laut Bering untuk merubah Godzillasaurus menjadi Godzilla supaya dia bisa melawan King Ghidorah, monster buatan The Futurians yang mengancam Jepang. In the end, Godzilla berhasil mengalahkan King Ghidorah dengan atomic breath-nya dan membuat mereka berdua tenggelam ke laut. Godzilla kemudian bangkit lagi setelah sebuah meteor jatuh ke Laut Pasifik yang gak cuma membangunkan Godzilla, tapi juga monster kuno bernama Batra. Godzilla akhirnya melawan Batra dan setelah teaming up dengan monster Mothra, Godzilla akhirnya berhasil mengalahkan Batra dan kembali hidup damai di laut. Paling tidak selang beberapa lama sebelum Godzilla kembali beraksi melawan musuh baru seperti The Destroyer, Moguera, dan Space Godzilla. Di tahun 1998, cerita Godzilla akhirnya diadaptasi ke film Hollywood yang digarap oleh TriStar Pictures, anak perusahaan dari Sony Pictures. Godzilla atau yang disebut dengan Zilla ini awalnya diceritakan sebagai telur iguana biasa yang mengalami mutasi karena uji coba nuklir yang dilakukan Prancis di salah satu pulau jajahan mereka pada tahun 1968. 30 tahun berselang, iguana ini akhirnya berevolusi menjadi monster raksasa Godzilla dan mulai menyerang kapal nelayan Jepang di Samudra Pasifik. Ini akhirnya menarik
perhatian pemerintah Prancis untuk menyelidiki keberadaan monster ini dan menemukan kalau survivor dari kapal nelayan itu memanggil Godzilla sebagai monster laut yang bernama Gojira. Godzilla akhirnya berhasil hidup di bawah kota New York, di mana monster ini menggunakan jalur kereta bawah tanah untuk bergerak menghindari deteksi militer Amerika. Militer Amerika akhirnya menggunakan ikan dalam jumlah banyak untuk menarik Godzilla muncul di permukaan. Sayangnya, sebelum berhasil diteliti dan dihabisi, Godzilla berhasil kabur kembali ke bawah tanah New York. Salah satu ilmuwan bernama Nick kemudian menemukan evidence kalau Godzilla ternyata punya kemampuan untuk bereproduksi sendiri. Setelah penelitiannya terbongkar, Nick dipecat dari militer Amerika dan direkrut sama French Secret Service untuk melacak sarang Godzilla. Mereka berhasil menemukan sarang Godzilla di Madison Square Garden dan menghancurkan sarang itu dengan serbuan pasukan jet. Godzilla yang menemukan anak-anaknya mati akhirnya mengejar Nick dan timnya. Mereka malah berhasil menggiring Godzilla ke jembatan Brooklyn, di mana 3 pesawat jet kemudian berhasil menembaki Godzilla sampai mati. Di ending ternyata ada satu telur Godzilla yang selamat di Madison Square Garden, di mana di series animasinya, telur ini kemudian ditemukan sama Nick dan dia rawat secara rahasia sampai tumbuh dewasa. Godzilla ini menganggap Nick sebagai ayahnya dan dia pun akhirnya selalu menemani petualangan Nick bersama organisasi barunya yang bernama HIT, yang punya tujuan untuk melindungi umat manusia dari para monster mutasi yang jahat. Next, cerita Godzilla akhirnya diadaptasi kembali ke film Hollywood dalam sebuah cinematic universe yang dikenal sebagai Monsterverse. Berdasarkan lore-nya, di zaman Permian, Godzilla dikenal sebagai spesies reptil raksasa dan predator utama yang source energinya berasal dari radiasi atmosfer yang melingkupi bumi. Suatu hari Godzilla bertempur dengan musuh alami mereka yaitu Shinomura atau dikenal sebagai Muto. Sebuah meteor besar menghantam bumi yang memicu perubahan ekosistem dan kepunahan massal dari banyak spesies Titan termasuk Godzilla. Di mana ini membuat spesies Godzilla masuk jauh ke bawah tanah untuk menyerap energi panas bumi dari inti planet sebagai pengganti radiasi yang sudah tidak ada lagi di atmosfer bumi. Saat anggota spesiesnya diketahui punah, hanya satu Godzilla yang akhirnya bisa bertahan selama ribuan tahun, di mana dia membentuk hubungan simbiosis dengan peradaban manusia kuno di Hollow Earth dan disembah sebagai dewa yang melindungi umat manusia dari ancaman para Titan jahat. Sebagai imbalannya, mereka memberikan tempat perlindungan di sebuah kota kuno yang sekarang sudah terkubur di bawah laut, di mana di sana Godzilla bisa beristirahat dan merecharge energi radiasinya. Di masa lalu, Godzilla diceritakan pernah melindungi bumi dari spesies Titan jahat dari luar angkasa yang berusaha menginvasi bumi. Titan ini bernama King Ghidorah. Godzilla kemudian teaming up dengan spesies Titan serangga bernama Mothra untuk mengalahkan Ghidorah dan akhirnya berhasil menyegel King Ghidorah di bawah es Antartika. Di satu masa bahkan, Godzilla dan kaumnya yang masih tersisa juga pernah diceritakan berkonflik dengan spesies kera raksasa kaumnya Kong yang akhirnya dimenangkan oleh Godzilla dan membuat kaum kera harus hidup jauh di dalam Hollow Earth. Ketika peradaban manusia Hollow Earth mulai hilang, Godzilla akhirnya mulai melanjutkan hidupnya dengan tinggal di rumah bawah laut yang sebelumnya dibuatkan oleh para penyembahnya, dan setelah lama tidak menampakkan diri, Godzilla mulai dianggap sebagai mitos di legenda dunia. Di tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Efek dari pengoboman ini membangunkan Godzilla untuk pergi ke permukaan dan mencari resource radiasi baru. Godzilla mulai menyerang memakan kapal selam nuklir dari Amerika dan Uni Soviet. Pemerintah Amerika dan Jepang akhirnya membentuk sebuah organisasi rahasia bernama Monarch untuk mencari dan mempelajari para Titan termasuk Godzilla. Eksistensi para Titan ini berusaha disembunyikan oleh Monarch selama bertahun-tahun. Di tahun 1945, Godzilla dipancing ke Bikini Atoll oleh militer Amerika dan Monarch dengan bom hidrogen sebagai bagian usaha pembuktian keberadaan Godzilla dan percobaan untuk membunuhnya. Pada tahun 1999, para penambang lokal tanpa sengaja menggali makam dari spesies Godzilla kuno yang bernama Dagon yang ada di tambang uranium Filipina. Di mana di bangkai Dagon ternyata terdapat 2 spora telur Titan parasit bernama Shinomura atau Muto, yang salah satunya sudah menetas menjadi Muto jantan yang akhirnya pergi bereproduksi di pembangkit nuklir Janjira, Jepang. Monarch membawa telur Muto betina yang mereka temukan di Janjira ke Nevada, Amerika dan meneliti soal Muto ini. Di tahun 2014, kegiatan Muto dideteksi ada di Hawaii setelah dia menyerang kapal selam Rusia dan menjatuhkannya untuk mengkonsumsi bahan nuklirnya. Sesaat setelah itu, Godzilla kemudian tiba dan bertarung dengan Muto jantan yang sayangnya berhasil lolos. Dr. Serizawa dari Monarch menyimpulkan kalau Godzilla berhasil karena Muto itu sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang lain. Setelahnya terungkap kalau Muto betina di Nevada ternyata baru menetas dan Muto jantan itu berusaha melakukan panggilan kawin dengan Muto betina. Jika mereka berhasil bereproduksi, ini bakal menjadi ancaman untuk Godzilla dan dunia.
Monarch dan militer Amerika lalu membuat sebuah rencana untuk menggunakan hulu ledak nuklir untuk memancing ketiga monster ini ke laut terbuka di San Francisco dan menghancurkan mereka di sana. Fort Brody dari Angkatan Laut Amerika berhasil menghancurkan sarang Muto dan Godzilla berhasil mengalahkan kedua Muto dengan atomic breath-nya. 5 tahun setelah keberadaan Titan terungkap ke dunia, Monarch kini terus mengawasi gerak-gerik Godzilla di bawah laut segitiga Bermuda. Sampai akhirnya Godzilla merasakan ancaman baru di Antartika, di mana kelompok ekoteroris yang dipimpin sama Alan Jonah membebaskan Monster Zero atau King Ghidorah dari outpostnya Monarch. Godzilla sayangnya gagal mencegah kebangkitan King Ghidorah dan terpaksa melawan dia di Antartika. Pertarungan mereka cukup berjalan singkat karena Ghidorah kemudian terbang menuju outpost Monarch di Isla de Mara yang jadi tempat dikurungnya Titan burung api Rodan. Godzilla kemudian melanjutkan pertarungannya dengan Ghidorah di perairan Isla de Mara, di mana Godzilla berhasil memotong salah satu kepala Ghidorah. Militer Amerika malah menggunakan senjata Oxygen Destroyer untuk membunuh dua monster ini, yang hasilnya membuat Godzilla lemah dan mundur ke sarangnya, sementara Ghidorah justru tidak terpengaruh sama sekali dan bisa beregenerasi. Karena sudah mengalahkan Godzilla, King Ghidorah menjadi Alpha Titan dan punya kekuasaan untuk memerintah seluruh Titan. Dengan kekuasaan barunya, dia memanggil seluruh Titan yang ada di dunia untuk tunduk di bawah perintahnya. Di sisi lain, Mothra yang baru keluar dari kepompong berkomunikasi dengan Godzilla. Monarch menggunakan frekuensi dari komunikasi ini untuk melacak lokasi Godzilla. Dan setelah itu barulah tim Serizawa dari Monarch memulai misi mereka untuk menyelamatkan Godzilla. In the end, misi ini sukses setelah Dr. Serizawa mengorbankan dirinya untuk meledakkan hulu ledak nuklir supaya Godzilla bisa menyerap radiasi di dalamnya. Godzilla yang bangkit akhirnya teaming up dengan Mothra untuk melawan Ghidorah dan Rodan. Setelah Godzilla menyerap energi Mothra, dia berevolusi menjadi Burning Godzilla. Godzilla akhirnya berhasil membunuh King Ghidorah tanpa sisa. Dan setelah kemenangannya, Godzilla akhirnya kembali menjadi Alpha Titan yang disegani sama seluruh Titan yang ada di seluruh dunia. Setelah kematian Ghidorah, Godzilla menjalankan perannya sebagai pelindung manusia dan penjaga keseimbangan alam. Dalam beberapa case, Godzilla sempat menghentikan konflik antara Scylla dan US Coast Guard, lalu menghentikan Titan Amhuluk yang berusaha menyerang teritori Titan Behemoth dan menyelamatkan Titan Nakika dari bajak laut. Lastly, di tahun 2024, Godzilla merasakan ancaman dari sebuah robot Titan yang dikembangkan sama Apex Cybernetics yang didesain untuk menjadi musuh Godzilla ke depannya. Godzilla akhirnya menyerang fasilitas Apex di Pensacola dan membuat manusia mulai nggak percaya lagi sama Godzilla. Apex dan Monarch mengorganize sebuah misi ke Hollow Earth untuk mencari resource yang bisa jadi resource energi untuk senjata baru Apex. Dimana dalam misi ini, mereka menggunakan insting Kong yang awalnya berasal dari Hollow Earth untuk mencari rumah dari para leluhurnya. Dalam perjalanan, Godzilla kemudian menyerang Kong di Laut Tasman dan hampir menenggelamkan Kong. Sebelum akhirnya Godzilla pergi meninggalkan Kong karena nggak menganggap dia sebagai sebuah ancaman, dan Godzilla juga merasakan ancaman dari robot Titan yang mulai diuji coba Apex di Hong Kong. Singkat cerita, Apex akhirnya berhasil mendapatkan sampel resource yang bisa digunakan sebagai energi buat robot Titan Mechagodzilla. Dan setelah resource energi itu aktif, otak Ghidorah yang digunakan sebagai AI untuk menjalankan robot ini malah men-take over Mechagodzilla secara keseluruhan. Mechagodzilla yang dikendalikan Ghidorah kemudian menyerang Godzilla. In the end, Godzilla dan Kong berdamai dengan teaming up untuk melawan Mechagodzilla, di mana mereka akhirnya berhasil menghancurkan Mechagodzilla dengan bantuan para manusia yang sukses mensabotase sistem Mechagodzilla dari dalam. Setelah kehancuran Mechagodzilla, dua Titan ini akhirnya melakukan gencatan senjata dan pergi ke tempat mereka masing-masing. Kong sekarang stay di Hollow Earth, sementara Godzilla kembali ke sarang kuno yang ada di bawah laut segitiga Bermuda. Mereka nanti bakal ketemu lagi dan teaming up untuk melawan musuh baru mereka bernama Scar King dan Shimo yang bakal jadi ancaman bagi para Titan dan umat manusia di seluruh dunia. Chapter 3, Power and Weakness. Sebagai Alpha Titan, Godzilla tentunya memiliki banyak kekuatan yang dia gunakan untuk melawan setiap musuhnya, di mana kekuatan ini bervariasi, mulai dari kekuatan fisik seperti durability Godzilla yang tahan banting, super strength yang luar biasa, healing factor untuk regenerasi, fisik amfibi yang membuat dia bisa hidup di daratan maupun di lautan, ekor multifungsi yang bisa digunakan untuk berenang dan menyerang, cakar tajam, dan lempeng dorsal di sepanjang tubuh untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Selain itu, karena mostly kekuatan Godzilla bersumber dari radiasi nuklir, Godzilla tentunya bisa mengeluarkan atomic breath atau gelombang termonuklir. Dia juga bisa mengeluarkan shockwave dan gempa dari raungan dan juga bobot tubuhnya. Lebih lanjut, dia memiliki waktu hidup yang cukup lama, memiliki kecerdasan tinggi dan sense serta awareness yang tinggi terutama terhadap ancaman yang mengancam dirinya, para Titan maupun para manusia.
Sedangkan untuk kelemahan, Godzilla nggak akan jauh-jauh dari kecepatan dan kelincahan yang disebabkan karena bobot tubuhnya yang terlalu besar, dimana ini membuat Godzilla agak lambat dan nggak bisa bergerak dengan fleksibel, yang membuat dia beberapa kali bisa dengan mudah diserang setiap lawannya. Sejauh ini di Monsterverse ada 2 senjata buatan manusia yang terbukti juga bisa digunakan untuk melawan Godzilla. Pertama ada Oxygen Destroyer, secret weapon yang bisa memberikan damage yang besar ke Godzilla sekaligus membuat tubuhnya berhenti beregenerasi. Juga ada Photon Scream yang bisa digunakan untuk mengacaukan Godzilla dan membuatnya nggak bisa menggunakan kekuatannya termasuk serangan Atomic Breath. Chapter 4, Villain. Sebagai Alpha Titan dan juga King of the Monster, sudah pasti Godzilla ini memiliki banyak musuh yang menjadi ancaman, seperti Anguirus, kaiju berbentuk Ankylosaurus yang jadi musuh pertama Godzilla. King Ghidorah, kaiju dan titan luar angkasa yang berbentuk naga berkepala 3 yang bisa mengendalikan energi listrik dan menghasilkan angin puyuh dari sayapnya. Ebirah, kaiju berbentuk lobster yang berasal dari Pulau Leci. Giant Condor, kaiju berbentuk elang raksasa. Kamacuras, kaiju berbentuk cangcorang raksasa. Hedorah, kaiju yang berasal dari alien form yang melakukan fusion dengan polusi bumi yang punya kekuatan menyebarkan gas beracun. Rodan, kaiju berbentuk burung pteranodon yang bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Gigan, cyborg alien kaiju dari planet Nebula. Megalodon, kaiju berbentuk serangga yang jadi pelindung dari kerajaan bawah air Seatopia. Mechagodzilla atau Kiryu, Godzilla versi robot yang dibuat langsung dari kerangka Godzilla yang dipersenjatai dengan teknologi modern. Biolante, kaiju hybrid tanaman. Batra, kaiju gengat jahat yang jadi versi dark dari Mothra. Space Godzilla. Destroya, kaiju yang tercipta karena senjata Oxygen Destroyer. Monster X, kaiju ciptaan alien Siliens yang punya kekuatan seperti Ghidorah. Shinomura alias Muto, Titan serangga parasit yang jadi musuh alami dari Godzilla. Ion Dragon. Sila, Titan berbentuk laba-laba raksasa. Shimo, Titan dengan kekuatan es yang dahsyat peliharaannya Scar King. Dan Scar King, raja dari para kera raksasa di Hollow Earth. Tidak hanya musuh, di sepanjang filmnya Godzilla juga dikenal memiliki beberapa sekutu seperti Kong, Mothra, Jet Jaguar, sebuah robot raksasa pelindung manusia, Minilla, Godzilla versi mini, Baragon, sejenis kaiju reptil, Manda, kaiju naga laut, dan King Caesar, kaiju berbentuk singa mistis. So itu dia pembahasan kita soal origin dan sejarah asal-usul dari Godzilla. Kalau ada yang kita lewatkan soal Godzilla ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk nambahin guys ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.